Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Mahmuda. Untuk universitas itu, saya berasal dari Universitas Sriwijaya, program studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Tepatnya, saya masuk tahun angkatan 2017. Oke, untuk daerah asal itu sendiri, saya berasal dari Desa Tengsteko, tepatnya Dusun 4, Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Baiklah, di sini saya akan memberikan video singkat, video yang lumayan panjang mengenai review saya terkait dengan kegiatan mengajar dari rumah. Sebelumnya, saya akan mereview sedikit terkait dengan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jadi, mungkin kalian juga sudah banyak yang mendengar terkait dengan Kampus Merdeka, di mana di sini penambahan beberapa bentuk kegiatan yang bisa menambah wawasan para mahasiswa dengan menambah pengalaman, baik itu pengalaman bekerja, pengalaman mengajar, pengalaman berwirausaha, pengalaman lain-lainnya. Nah, untuk kegiatan Kampus Merdeka ini atau kegiatan belajar Merdeka Belajar, kegiatan ini muncul dicetuskan oleh Bapak Menteri kita, Pak Nadiem, dengan beberapa bentuk kegiatan sebagaimana dalam Permendikbud nomor 3 tahun 2020 pasal 15 ayat 1 disebutkan di sana terdapat 8 bentuk kegiatan yang bisa dilakukan baik itu di dalam program studi maupun di luar program studi. Adapun kegiatan-kegiatannya yang diantaranya yaitu pertukaran pelajar, magang atau praktik kerja, asisten mengajar, penelitian, proyek independen, proyek kemanusiaan, kegiatan kewirausahaan, studi independen dan membangun desa atau KKN. Nah, tidak lain tujuan-tujuan dari kegiatan ini secara umum yaitu menambah wawasan mahasiswa agar ia setelah lulus bisa mempunyai pengalaman yang lebih terkait dengan apa yang ia butuhkan di kehidupan masyarakat yang secara nyata. Mungkin selama menjadi mahasiswa di kampus ia mendapatkan teori-teori, namun ia belum bisa mengaplikasikan ilmunya. Dan melalui kegiatan yang dibentuk dalam kegiatan Kampus Merdeka inilah diharapkan bisa menjadikan mereka sebagai seorang mahasiswa dengan lulusan yang siap untuk mengabdi pada masyarakat. Adapun yang pertama yaitu pertukaran pelajar. Pertukaran pelajar ini mungkin sudah banyak kita dengar, di mana itu terjadinya lintas kampus, belajar lintas kampus. Dan di sini tidak lain tujuannya agar terjadinya transfer ilmu pengetahuan, dan selain itu juga bisa menjadikan mahasiswa lebih mempunyai wawasan lain terkait dengan kampus lain, baik itu yang berbeda budaya, bangsa, daerah, agama, dan lain-lain. Yang kedua yaitu magang atau praktik kerja. Untuk kegiatan praktik kerja ini sendiri, itu kegiatan dimana kan biasanya ada magang pada program mahasiswa, namun itu tidak lama, sehingga adanya kegiatan ini dengan tujuan antara lain agar mahasiswa mempunyai pengalaman kerja yang lebih maksimal dengan durasi yang disiapkan itu sekitar 1-2 semester. Untuk yang ketiga yaitu asisten mengajar. Nah, asisten mengajar ini berfungsi agar mahasiswa bisa memahami secara lebih dini terkait dengan bagaimana sih kondisi mengajar. Dan selain itu juga berfungsi agar terjadinya keseimbangan ilmu pengetahuan, karena kita sama-sama tahu kondisi Indonesia sekarang, pendidik Indonesia sekarang masih banyak sekali baik itu pendidik yang kurang kualitasnya, sehingga di sini diharapkan adanya peran mahasiswa sebagai asisten mengajar untuk maksimalkan pendidikan. Yang keempat yaitu penelitian yang dibimbing oleh seorang ahli dalam riset dan pengembangan. Yang selanjutnya yaitu proyek kemanusiaan yang bertujuan agar tingginya kepekaan mahasiswa dengan kejadian-kejadian lingkungan sosial, sehingga mahasiswa tidak lagi mementingkan egonya sendiri, tetapi juga sudah peka dengan lingkungannya. Yang selanjutnya yaitu ada kegiatan wirausaha. Nah, kegiatan wirausaha ini bertujuan untuk meminimalisir tingkat pengangguran, karena banyak sekali kan kita mendengar kalau
mahasiswa yang telah lulus itu akan menjadi pengangguran. Nah, adanya program ini diharapkan agar mahasiswa yang punya minat di wirausaha itu bisa dikembangkan sejak dini dan mengurangi tingkat pengangguran. Yang selanjutnya itu studi independen, dan yang terakhir yaitu pengembangan desa atau KKNT. Oke, untuk pengembangan KKNT ini mungkin kalian juga udah sering tahu di mana biasanya mahasiswa mengabdi kepada masyarakat yang bertujuan untuk mengembangkan desa itu, baik itu dengan pembentukan program-program sosial ataupun kegiatan lainnya. Oke, untuk yang selanjutnya yaitu mengenai alasan saya bergabung di relawan mengajar. Jadi di sini saya mengetahui adanya program relawan mengajar ini dari teman saya satu prodi pendidikan ekonomi, dan program ini dicetuskan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan karena COVID-19. Menurut saya itu alasannya, karena pada masa COVID-19 ini pendidikan itu tidak berjalan secara maksimal, baik itu dari kualitas guru yang belum memahami IT dengan baik, dan juga bisa terjadi karena kurangnya fasilitas, sehingga karena tidak semua peserta didik itu mempunyai fasilitas yang mendukung untuk kegiatan pembelajaran secara online, sehingga di sini kegiatan asisten mengajar atau mengajar dari rumah ini saya kira sangat memberikan manfaat yang sangat baik bagi pembelajaran, bagi pendidikan, baik itu yang tingkat SD, SMP maupun SMA. Karena tidak sedikit peserta didik itu yang mengeluh karena kurang paham dengan materi yang diajarkan, karena penjelasan yang kurang atau cara pembelajaran yang kurang maksimal. Nah, di sini saya merasa tertarik untuk menjadi relawan karena besarnya manfaat yang bisa diberikan di sini, dan karena kita sama-sama tahu juga manusia yang paling baik itu ialah manusia yang memberikan manfaat kepada orang lain. Nah, di sini saya akhirnya memutuskan untuk mengikuti kegiatan mengajar dari rumah, dan alhamdulillah saya bisa menjalankannya. Untuk yang selanjutnya yaitu sasaran siswa. Untuk sasaran siswa kan itu kan masa COVID-19, jadi kita tidak bisa mengajak orang dari luar secara ramai-ramai, sehingga di sini saya sasaran siswa yang saya gunakan yaitu masih keluarga saya, berhubung saya tidak mempunyai saudara yang masih sekolah. Jadi saya menggait keponakan-keponakan saya. Nah, di sini untuk sasarannya itu, untuk selama kegiatan mengajar dari rumah yang saya jalani, pesertanya itu tidak banyak, kadang 2, kadang 3, ataupun kadang 4. Biasanya itu ada satu siswa yang masih TK, terus ada 2 siswa yang masih SD. Yang pertama itu kelas 1 SD, dan yang kedua itu kelas 6 SD. Mungkin jaraknya terlalu jauh ya. Dan yang terakhir itu siswa keponakan saya yang kelas 3 SMP. Nah, walaupun siswa yang saya ajarkan itu cuma sedikit, alhamdulillah bisa memberikan sedikit ilmu, karena walaupun mereka sedikit cukup membutuhkan tenaga yang lumayan, karena mereka beda-beda tingkat, sehingga perlu pemahaman yang beda-beda diberikan kepada mereka. Dan untuk keponakan saya yang SMP, sebenarnya sebelum ada kegiatan mengajar dari rumah ini pun telah saya biasanya ya 1 kali seminggu itu sudah datang ke rumah saya untuk belajar bersama kayak itu. Dan yang selanjutnya yaitu mengenai materi yang diajarkan. Untuk materi yang diajarkan, ini kegiatan batch 2 ini terjadi sekitar akhir tahun pada bulan Desember. Nah, di sini saya tidak mengajarkan materi. Oke, yang selanjutnya yaitu terkait dengan materi yang diajarkan. Jadi pada kegiatan MDR 2 ini saya mengajarkan matematika dan juga mengajarkan tentang ilmu agama, tepatnya itu baca tulis Al-Quran. Nah, pada beberapa kali pertemuan saya mengajarkan matematika itu ada materi terkait dengan perkalian, penjumlahan, perkalian, pengurangan, dan juga pembagian. Dan untuk ilmu agamanya, jadi untuk
matematika kan tadi pesertanya itu ada yang dari SMP, SD, dan juga TK, sehingga saya memisahkan di antara mereka, digilirkan beberapa menit di antara mereka dibagi, dan materi yang diajarkan ya sesuai dengan kemampuan mereka. Untuk perkalian itu diiringi juga, selain dengan pembekalan cara penghitungan perkalian, juga diikuti dengan hafalan. Nah, untuk yang SD itu saya samakan, walaupun dia kelas 1 dan kelas 6, mengenai perkalian 1 sampai dengan 3 untuk hafalannya dan penjumlahan secara manualnya. Dan yang untuk peserta SMP-nya itu perkalian 2 angka, dan untuk pembagiannya itu untuk materi peserta SMP-nya itu pembagian sudah 3 angka dan 4 angka, sedangkan untuk peserta SD-nya pembagian 2 angka. Nah, untuk selama penyampaian materi matematika ini, peserta didik yang masih TK tadi belum mengikuti kegiatan MTR, karena yang di TK pun masih belum terlalu ditekankan untuk pembelajaran secara itu mungkin penghitungan sudah, pengulangan sudah, tapi perkalian dan pembagian belum, sehingga saya tidak ikutkannya dalam kegiatan MTR 2. Nah, pada kegiatan MTRT pada pertemuan selanjutnya, kami itu membahas terkait dengan baca tulis Al-Quran. Nah, baca tulis Al-Quran ini mulai dari materi makharijul huruf, sifat-sifat huruf, dan hukum-hukum tajwid. Nah, untuk pada penyampaian materi baca tulis Al-Quran ini, alhamdulillah 4 peserta didik bisa mengikuti. Nah, berhubung materi ini materi dasar, jadi saya ajarkan secara bersamaan, walaupun dalam praktiknya itu berbeda yang dibaca. Karena di sini saya bukan sekedar mengenalkan huruf, mungkin untuk siswa TK-nya tadi saya tidak terlalu menekankan dalam baik itu makharijul huruf maupun sifat-sifat hurufnya, tapi sekedar ia mengenal huruf itu terlebih dahulu. Sedangkan siswa SD-nya dan SMP-nya sudah saya perhatikan, sudah saya tekankan terkait dengan pelafalan hurufnya. Nah, pada pertemuan pertama terkait dengan makharijul huruf itu diikuti oleh 4 peserta, dan setelah kegiatan pemberian materi atau pemahaman materi kepada mereka, kegiatan belajarnya pada akhir kegiatan belajar saya ikuti dengan kegiatan praktik membaca Al-Qurannya. Kemudian begitu juga dengan materi-materi selanjutnya, dan diselingi pada akhir pertemuan, selain ia membaca Al-Quran, ia juga diminta untuk menyetar hafalan. Jadi di sini siswa TK-nya belum untuk menyetar hafalan, tapi siswa SD yang kelas 6, kelas 1, dan siswa SMP-nya. Baiklah, untuk dan materi terkait dengan hukum tajwid itu, baik hukum tanwin dan nun mati, itu yang menjadi pesertanya hanya 2 peserta, karena itu terjadi pada akhir-akhir tahun, sehingga masa-masanya liburan dan mereka juga ingin istirahat dari kegiatan pembelajaran sehari-hari. Ini hanya 2 peserta, itu ada siswa kelas 6 SD sama siswa SMP-nya. Di sana berhubung mereka juga sudah dewasa, alhamdulillah agak lebih mudah memahami terkait dengan ilmu baca tulis Al-Qurannya, yaitu tentang hukum tajwid. Baiklah, yang selanjutnya yaitu terkait dengan ulasan metode. Jadi untuk metode pembelajaran pada pembelajaran matematika, metode pembelajaran yang digunakan itu pembelajaran praktik. Jadi tidak hanya saya menyampaikan materi yang akan diajarkan, tapi mereka juga ikut praktik dalam mengerjakan soal. Ini setelah saya berikan cara dalam menghitung, kemudian mereka menyelesaikan soal-soal yang saya beri. Dan juga diikuti dengan metode hafalan pada materi perkalian. Hafalan ini disetor secara berkala. Untuk siswa SD-nya saya minta hafalan perkalian 1 sampai dengan 5 terlebih dahulu,
Setiap kali pertemuan ia menyetor. Kemudian begitu juga dengan siswa SMP, namun ia tidak hanya sebatas 5 tapi perkalian 1 sampai dengan perkalian 10, karena mengingat ia sangat membutuhkan terkait dengan hafalan itu, karena ia sudah akan mengikuti UN, ia sudah kelas 3 SMP. Dan untuk pada materi baca tulis Al-Quran, untuk metodenya itu metode ceramah, karena metode ceramah yang paling tepat untuk menyampaikan materi-materi tentang tata cara baca tulis Al-Quran. Setelah metode ceramah, barulah di akhir dengan menggunakan metode praktik, ya, membaca Al-Quran, dan diikuti juga dengan metode hafalan pada akhir kegiatan pembelajaran. Mungkin itu untuk ulasan metodenya. Kemudian yang selanjutnya yaitu kondisi sebelum dan kondisi sesudah kegiatan pembelajaran. Untuk kondisi sebelum dan kondisi sesudah kegiatan pembelajaran, jadi peserta didik itu bukan yang belum paham betul terkait dengan apa yang saya ajarkan, baik itu matematika maupun baca tulis Al-Quran. Jadi mereka juga sudah ada sedikit landasan, dan di sini saya hanya memperkuat kayak itu jadi untuk perubahannya itu bukan berarti dari 0 sampai ke 10, melainkan sudah dari sekitar dari 6 ke 9 atau 7 ke 10. Jadi perubahannya ada, namun bukan perubahan secara mendasar dari 0 sampai ke puncak, karena kegiatan pembelajaran itu sendiri tidak berlangsung lama dan hanya beberapa kali. Baiklah, mungkin untuk perubahannya seperti dari untuk matematika, mungkin yang biasanya harus melihat dari catatan dulu, hafalan terkait dengan perkalian. Mereka sudah, ya kalau memang kepepet, mereka sudah bisa menghitung secara manual, karena selama ini mereka hanya diminta untuk hafalan. Namun kan kita tahu kalau ujian itu tidak boleh membuat curang seperti melihat contekan atau hafalan, sehingga di sini mereka sudah mendapat bekal terkait dengan cara hitung manual, baik itu penjumlahan, perkalian, pembagian, dan pengurangan. Begitu juga dengan baca tulis Al-Quran, mungkin yang selama ini mereka hanya tinggal ucap, namun tidak tahu secara mendalam terkait dengan apa sih ketentuan-ketentuan dalam pengucapan, hukum-hukumnya, karena tidak sedikit anak-anak Indonesia yang belum terlalu memahami tentang baca tulis Al-Quran. Dan di sini walaupun sekarang juga mereka masih berproses untuk baca tulis Al-Quran ini, semoga mereka bisa kayak itu. Dan alhamdulillah sedikit banyak mereka juga telah mengetahui terkait dengan ilmu-ilmu baca Al-Quran, dan secara perlahan mereka juga sudah memperbaiki terkait dengan cara pengucapan yang benar dan cara membaca Al-Quran yang benar. Karena kita diperintahkan untuk membaca Al-Quran itu dengan tartil, dengan bacaan yang benar, dengan tajwid yang benar. Baiklah, mungkin itu untuk kondisi sebelum dan sesudah terkait dengan perubahan selama proses pengajaran. Mungkin yang selanjutnya yaitu terkait dengan ulasan-ulasan video, ulasan-ulasan foto yang bisa kalian lihat. Setelah ini saya akan tampilkan terkait dengan beberapa foto kegiatan selama proses pengajaran. Oke, selamat menyaksikan. Sebelumnya saya mohon maaf atas segala kesalahan, karena saya manusia biasa. Kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.